Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Darmawan, NPM 2011021016, dan rekan saya yang bernama. Saya Yunis Ariswanto dengan NPM 2011-02-141. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan tugas video atau tugas akhir mengenai mata kuliah Ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini, judul dari mini skripsi atau pembuatan video yang akan kami bahas yaitu terkait dengan analisis pengaruh harga emas dunia, minyak mentah dunia, dan juga indeks Dow Jones terhadap indeks harga saham gabungan Indonesia. Data yang kami gunakan yaitu data time series, uh, menggunakan data bulanan, di mana dimulai pada bulan Januari tahun 2019 dan diakhiri pada bulan Maret tahun 2022. Berikut akan kami coba share screen terkait data yang kami gunakan. Sudah terlihat ini ya? Sudah. Baik. Ini adalah data yang kita gunakan. Di sini terdapat IHSG sebagai variabel terikat dan ada harga emas dunia, harga minyak mentah dunia, dan BDA. Untuk langkah selanjutnya kita akan coba copy paste terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya kita akan langsung ke eViews. Di eViews sendiri, karena kita menggunakan data time series, frekuensinya kita gunakan monthly karena kelompok kami menggunakan data pada bulanan. Di sini disesuaikan dengan data dimulai dan data diakhiri. Langsung kita oke, dan di sini langsung menu quick entity graphs. Langsung hasil copy tadi kita langsung paste di sini. Disesuaikan saja ini harga emas HE. Di sini ada harga minyak AM. Dan di sini BJA. Ketiga. Terima kasih sudah Ade sudah memasukkan data kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan data mini skripsi kami menggunakan metode analisis VAR atau Factor Auto Regression. Oke, mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu VAR. Jadi Factor Auto Regression adalah model di mana salah satu model yang mampu menganalisis hubungan saling bergantungan variabel time series. Nah, dalam model VAR ini sendiri, semua variabel itu dianggap memiliki hubungan saling bergantungan dengan lainnya menurut buku Agus 2014 pada halaman 350. Nah, model VAR sendiri ini dikembangkan oleh Sims. Nah, dalam model VAR juga, kita hanya perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, dalam model VAR ini kita tidak perlu membedakan antara variabel eksogen ataupun variabel endogen karena semua variabel baik eksogen dan endogen itu memiliki hubungan. Yang kedua, dibutuhkan sejumlah bahan-bahan variabel yang ada untuk hubungan antara model VAR itu terdiri dari beberapa bentuk, yaitu ada tiga. Yang pertama, VAR yang tidak terekstraksi atau unself-selected VAR. Yang pertama ini ada VAR in level dan ini adalah VAR in inference. Jadi VAR in level itu berarti data tidak stasioner pada tingkat level, tinggal kita stasionerkan sebelum menggunakan model VAR. Kemudian VAR in difference atau VAR pada difference ini bahkan berarti data yang kita gunakan itu stasioner pada tingkat level dan tidak memiliki hubungan kointegrasi, maka estimasi VAR itu dapat dilakukan pada cross difference. Kemudian ada restricted VAR, kemudian ada standard VAR. Oke, jadi dalam pengujian VAR sendiri itu yang pertama itu kita harus melakukan uji stasioner sendiri untuk melihat apakah data yang kita gunakan itu stasioner atau tidak. Nah, uji stasioner sendiri kita pada kesempatan ini akan menggunakan uji akar unit atau unit root test atau ADF. Mungkin saudara Adi bisa per variabel untuk mengestimasi unit akar unit sendiri. Di sini saya akan melakukan pengujian terkait stasionaritas data. Yang pertama kita akan melihat apakah IHSG ini stasioner pada tingkat level. Ini dia.
Langsung saja di menu view kita pilih unit root test. Pada tingkat level pertama, lag-nya ini kita sesuaikan 1. Oke. Terlihat di sini probabilitas dari IHSG itu sendiri yaitu sebesar 0,5286. Ini menunjukkan bahwa data pada IHSG tidak stasioneritas pada tingkat level. Kemudian kita akan melihat juga terkait dengan harga emas. Sama seperti tadi di menu view ada unit root test. Dan kita lihat pada tingkat level, lag-nya 1. Kita dapat melihat hasil probabilitasnya sebesar 0,5781. Kesimpulannya sama seperti IHSG bahwa probabilitas ini lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa data tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian variabel selanjutnya yaitu ada harga minyak. Di menu view kita lihat unit root test pada tingkat level dan maksimum lag ini kita tandai 1 dengan probabilitas 0,9202, lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa data harga minyak pada tingkat level itu tidak stasioner juga. Kemudian kita akan melihat terkait dengan DJA. DJA sendiri pada unit root test di tingkat level dengan maksimum lag 1, kita dapat melihat hasil sebesar 0,7550. Probabilitas ini lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data tersebut juga tidak stasioner pada tingkat level. Baik. Oke, karena tadi masing-masing variabel tidak stasioner pada tingkat level, kita akan mencoba pada tingkat first difference. Dimulai dari variabel terikat yaitu IHSG, kita akan melihat sini. Sama seperti tadi menu view unit root test, di sini pada tingkat first difference. Oke. Pada tingkat first difference, probabilitasnya itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data ini stasioner pada first difference. Kemudian kita akan melihat apakah harga emas juga stasioner pada tingkat atau pada first difference. Ini harga emas, kita unit root test first difference, maksimum lag-nya 1. Oke. Dengan first difference probabilitasnya kurang dari 0,05 atau 0,000 yang menunjukkan bahwa data ini stasioner pada first difference. Kemudian kita akan melihat harga minyak, unit root test first difference, maksimum lag 1. Hasilnya stasioner pada tingkat first difference yaitu probabilitas 0,0000. Dan terakhir kita akan melihat DJA pada first difference, view, unit root test, maksimum lag-nya 1. Hasilnya probabilitas sama dengan 0,000, menunjukkan bahwa probabilitas ini kurang dari 0,05, bahwa DJA sendiri pada tingkat first difference itu stasioner. Kemudian dari penjelasan tadi, berdasarkan hasil dari keseluruhan unit root test pada tingkat first difference, bahwa masing-masing mendapatkan probabilitas sebesar 0,000. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, sehingga hipotesis yang ditawarkan yaitu H0 ditolak. Dan karenanya keempat variabel tersebut telah stasioner pada first difference. Namun dalam penelitian ini kami menggunakan data pada tingkat level. Hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa data dalam model VAR itu tidak harus stasioner. Kemudian selanjutnya dalam model VAR kita akan melakukan uji lag optimum. Mungkin bisa minta tolong saudara lagi untuk menselect variabel IHSG, harga emas, harga minyak, dan juga DJI.
Oke, itu kita pakai standar VAR, kemudian lag-nya 1-1 sebenarnya. Oke, ini adalah model dalam VAR. Kemudian kita akan melakukan uji lag optimum dengan cara mungkin bisa diklik view, kemudian pilih lag structure, dan pilih yang paling bawah, lag length kriteria. Mungkin langsung klik OK aja. Nah, ini adalah hasil dari uji lag optimum. Nah, kita bisa melihat pada hasil estimasi ini bahwa pada lag pertama itu diberi tanda bintang baik LR, FPE, AIC, SC sampai dengan H-nya. Dengan demikian data yang kami gunakan ini optimum pada lag yang pertama, sehingga untuk langkah selanjutnya kami akan menggunakan lag yang pertama. Oke, mungkin setelah melakukan uji lag optimum, kita akan melakukan uji kestabilan itu sendiri, apakah kartu kita gunakan ini stabil atau tidak. Oke, ini adalah hasil dari VAR Stability Condition Check. Jadi bisa kita lihat bahwa modulusnya untuk keempat nilai ini itu nilainya di bawah 1. Dengan demikian berarti VAR ini mengalami stabilitas seperti yang di pada hasil estimasi ini juga mengatakan bahwa VAR statis the stability condition. Jadi data yang kami gunakan ini lulus uji kestabilan. Mungkin setelah melakukan uji stabilitas, kita akan lanjut ke uji kointegrasi. Oke, ini adalah hasil dari uji kointegrasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami menggunakan uji kointegrasi menggunakan metode Johansson Cointegration Test. Nah, pada hasil estimasi ini bisa dilihat bahwa probabilitas baik untuk Atmos 1 sampai dengan Atmos 3, kita bisa lihat bahwa nilainya itu semua lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar daripada signifikasi, sehingga data yang kami gunakannya tidak mengalami masalah kointegrasi atau hubungan jangka panjang. Dengan demikian, karena tidak ada kointegrasi, maka kita bisa lanjut ke model VAR itu sendiri. Oke, jadi setelah kita menjelaskan terkait co-integration test, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu impulse response. Mungkin bisa sudah dibantu. Oke, jadi ini adalah hasil dari impulse response menggunakan grep, di mana kami menggunakan 36 periode penelitian. Mungkin bisa minta tolong ke impulse response yang menggunakan table supaya kita bisa membandingkan dan membacanya dengan baik. Oke, yang pertama ini gambaran pertama itu adalah respon IHSG jika terjadi atau saat terjadi shock atau guncangan pada dirinya sendiri, yaitu IHSG. Nah, responnya ini dia bergerak cenderung menurun atau landai. Nah, mencapai titik terendah itu pada periode yang ketiga-tiga. Itu nilainya sebesar min 25, 17, 724. Nah, mungkin bisa dilihat pada periode yang ketiga-tiga sudah ada. Nah, itu adalah nilai terendahnya, kemudian meningkat lagi sampai periode yang kedua, 36.
Mungkin selanjutnya gambaran kedua itu respon dari harga emas jika terjadi atau saat terjadi shock kepada IHSG. Mungkin scroll atas dulu sudah tadi. Bawah lagi pada respon harga emas pada IHSG. Nah, bisa kita lihat bahwa pergerakannya itu bergerak menurun, di mana terendah itu pada periode ke-9 yaitu sebesar 26,01914, kemudian meningkat kembali sampai dengan periode ke-36 sebesar min 0,240946. Kemudian selanjutnya ini respons harga minyak jika terjadi atau saat terjadi shock pada IHSG, di mana pergerakannya itu terbesar pada periode kedua sebesar 5,8, kemudian menurun. Selanjutnya pada grafik ketiga kita melihat terkait respon harga minyak jika terjadi atau saat terjadi shock atau guncangan pada IHSG. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai terbesar itu pada periode kedua yaitu sebesar 5,832360 dan kemudian menurun pada titik terendah yaitu pada periode 30 ya ini sebesar 0,08 0,080337 pada periode ke-30. Nah, ini. Selanjutnya pada respon DJI yang keempat, kita dapat melihat bahwa di grafik ini pergerakan itu bergerak secara menurun dan kita juga dapat melihat bahwa pergerakan ini mencapai titik terendah pada periode ke-23 yakni sebesar minus 218,3104 dan kemudian naik lagi pada periode ke-36 yakni sebesar minus 99,70299. Karena ada banyak grafik yang ditunjukkan, mungkin hanya 4 yang dapat kami sampaikan terkait dengan penjelasan impuls respon dan juga respon dari masing-masing variabel terkait dengan pengujian impuls respon itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan variance decomposition. Baik, setelah kita membahas terkait dengan impuls respon, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan variance decomposition. Di sini setelah melakukan estimasi terkait dengan VAR, kita akan mencoba dengan variance decomposition. Langsung aja menu view. Di sini ada variance decomposition. Dan di sini langsung kita klik OK. Berikut adalah hasil yang kita dapatkan atas variance decomposition. Langkah selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi ini, dapat kita ketahui bahwa variabel yang akan diperkirakan itu memiliki kontribusi paling besar terhadap IHSG pada rentang waktu 36 periode ke depan. Sini kita copy paste pada variance decomposition of IHSG. Kita copy, guys. Langsung kita buka kita buka Excel-nya. Oke, jadi setelah datanya di copy ke Excel, mungkin bisa tolong untuk meletakkan tiap variabel dari IHSG, HE, harga minyak sampai dengan DJI. Oke, jadi ini adalah hasil dari variance decomposition yang sudah kami copy ke Excel, gunanya untuk bisa melihat bagaimana kontribusi itu sendiri. Nah, ini sudah kami cari rata-ratanya. Untuk variabelnya mungkin bisa tolong dari untuk menjelaskan yang pertama itu. Oke, terima kasih saudara Ninias. Di sini setelah kita melihat daripada rata-rata pada IHSG berdasarkan dari hasil estimasi variance decomposition pada IHSG ini,
dapat diketahui bahwa variabel yang akan diperkirakan memiliki kontribusi paling besar terhadap IHSG itu terlihat pada rentang waktu 36 periode ke depan adalah dirinya sendiri, yaitu dengan rata-rata kontribusi itu sebesar 72,70%. Sedangkan sisanya itu berada pada variabel lain atau variabel bebas seperti variabel emas, kemudian ada variabel harga minyak dan juga DJA. Dengan kontribusi masing-masing itu untuk variabel harga emas sendiri 2,99%, kemudian harga minyak itu sebesar 13,62% dan juga DJA itu sebesar 10,69%. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, varian decomposition terkait dengan di atas, yaitu harga emas. Di sini dapat kita lihat berdasarkan dari rata-rata average yang didapat bahwa diketahui variabel yang akan diperkirakan memiliki kontribusi paling besar terhadap harga emas pada rentang waktu 36 periode itu adalah dirinya sendiri, yaitu sebesar 55,92%. Kemudian sisanya itu dipengaruhi atau memiliki kontribusi itu oleh IHSG sebesar 30,79%, dan kemudian ada harga minyak sebesar 6,70%, dan yang terakhir ada DJA sebesar 6,60%. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Ilyas. Oke, sudah ada. Jadi selanjutnya ini varian decomposition of harga minyak. Yang pertama ini kita dapat rata-ratanya, ternyata yang diperkirakan memiliki kontribusi paling besar terhadap harga minyak itu adalah variabel IHSG, di mana dengan rata-rata kontribusi itu sebesar 50,83%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain, yakni harga emas, harga minyak, terus juga DJIA dengan masing-masing kontribusi, jadi 5,51%, 24,03%, juga 19,64%. Oke, selanjutnya ini terkait variance decomposition of DJIA itu. Setelah kita dapat hasil rata-ratanya, bisa kita lihat bahwa kontribusi terbesar itu terhadap variabel DJIA itu adalah dirinya sendiri, yakni sebesar 60,58%. Kemudian sisanya itu kontribusinya itu melalui variabel IHSG, harga emas, dan juga harga minyak, di mana IHSG itu kontribusinya sebesar 26,78%, kemudian harga emas itu 9,93%, dan juga harga minyak itu sebesar 2,71%. Jadi inilah hasil dari variance decomposition pada model VAR. Baik, pada kesempatan berikutnya kita akan memasuki langkah terakhir dalam pengujian metode VAR kali ini, yaitu pengujian kausalitas Granger atau Granger causality. Di sini telah terlihat grafik terkait dengan Granger causality dengan lag maksimum yaitu 1. Sebelumnya uji kausalitas Granger itu sendiri merupakan pengujian untuk melihat apakah masing-masing variabel dalam model ini memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Selain itu juga setiap variabel dalam model ini memiliki kesempatan untuk menjadi variabel eksogen maupun variabel endogen. Dari hasil estimasi yang dilakukan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada harga minyak, yaitu poin pertama, kita dapat melihat bahwa secara statistik itu berpengaruh terhadap IHSG, di mana ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0202, yang artinya ini kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa, sehingga hipotesis yang ditawarkan yaitu H0 itu ditolak. Dan juga sebaliknya, variabel IHSG ini tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap harga minyak, yang dibuktikan dengan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,9424,
nilai tersebut lebih besar daripada alfa yaitu 0,05. Sehingga hipotesis yang ditawarkan yaitu H0 diterima. Dengan demikian terjadi hubungan kausalitas searah di mana harga minyak ini ternyata berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Namun juga sebaliknya, IHSG ini tidak berpengaruh signifikan terhadap harga minyak. Kemudian pada yang kedua, harga emas secara statistik ini tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG, dibuktikan dengan probabilitasnya. Poin kedua yaitu 0,4092, di mana nilai ini juga lebih besar dari alfa yaitu 0,05, sehingga hipotesisnya H0 ini diterima. Begitu juga untuk variabel IHSG ini tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap harga emas, dibuktikan dengan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,1396, yaitu nilai tersebut lebih besar dari alfa sebesar 0,05, sehingga hipotesis yang ditawarkan yaitu H0 diterima. Dengan demikian ini tidak terjadi hubungan kausalitas untuk kedua variabel ini. Mungkin saudara Nines dapat menambahkan terkait dengan DJA dan juga harga emas dan juga variabel-variabel atau pengujian Granger causality yang seterusnya. Sebelumnya terima kasih Pak Ade sudah menjelaskan terkait dua langkah sebelumnya. Selanjutnya ini terkait DJA, di mana DJA ini secara statistik itu tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG, di mana ini dibuktikan dengan nilai probabilitasnya itu bisa dari alfa, di mana nilainya sebesar 0,1692. Ini juga pada variabel IHSG terhadap variabel DJA, di mana probabilitasnya juga besar 0,4007, yang mana bisa dari alfa, dan karenanya karena itu diterima, sehingga tidak terjadi hubungan kausalitas untuk kedua variabel ini. Kemudian untuk harga emas secara statistik juga tidak terpengaruh ya, dengan probabilitasnya bisa dari alfa. Kemudian harga minyak terhadap harga emas juga bisa kita lihat bahwa probabilitas itu bisa berpengaruh alfa, sehingga kedua variabel ini tidak terjadi hubungan kausalitas. Begitu pula pada variabel DJA terhadap HN terhadap DJA, DJA terhadap HT atau harga emas terhadap DJA, di mana keempat ini variabel ini probabilitasnya itu masing-masing lebih besar daripada alfa, sehingga tidak ada hubungan kausalitas juga, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada maksimum pertama Granger causal ini hanya pada harga emas terhadap IHSG saja yang memiliki hubungan kausalitas, dan sisanya itu tidak memiliki hubungan kausalitas. Mungkin demikian penjelasan terkait Granger causal sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih saudara Nias telah menjelaskan pengujian Granger causality. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami terkait dengan metode VAR yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan stationary test data, call integration, kemudian ada impulse response function, ada juga variance decomposition, dan terakhir ada Granger causality. Setelah melakukan pengujian-pengujian tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat kami tarik dalam pengujian co-integration test. Ini dapat diketahui bahwa kesimpulannya itu tidak terdapat hubungan jangka panjang antara variabel harga emas dunia, harga minyak mentah dunia, dan juga DJA. Dan IHSG ini selama periode Januari 2019 sampai Maret 2022 itu tidak ada hubungan jangka panjang antara variabel-variabel tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua terkait dengan analisis impulse response, itu dapat diketahui bahwa mayoritas respon yang ditunjukkan itu adalah negatif atau menurun ke bawah, seperti yang terlihat pada tadi, yaitu respon IHSG terhadap dirinya sendiri, kemudian ada IHSG terhadap harga emas, dan juga harga emas terhadap dirinya sendiri, kemudian harga emas terhadap harga minyak terhadap IHSG, harga minyak terhadap dirinya sendiri, DJA terhadap IHSG, DJA terhadap
harga minyak dan diesel terhadap dirinya sendiri. Setelah itu kita juga dapat melihat sisanya itu dalam pengujian impuls respon itu menunjukkan respon yang menaik dan juga menurun atau bersifat fluktuatif. Kemudian kesimpulan selanjutnya dapat dijelaskan oleh saudara Nias terkait Fourier decomposition dan juga hasil dari Granger causality tadi. Oke, jadi selanjutnya kesimpulan yang dapat ditarik itu yang ketiga, berdasarkan hasil variance decomposition yang dijelaskan tadi, bahwa setelah periode rentang waktu yang dipilih, yaitu 36 periode ke depan, dapat diketahui bahwa kontribusi paling besar itu terhadap IHSG dari dirinya sendiri. Kemudian kontribusi paling besar terhadap harga emas itu dirinya sendiri juga. Kemudian kontribusi terbesar terhadap harga minyak itu adalah variabel IHSG. Kemudian kontribusi paling besar terhadap DJK itu juga terhadap dirinya sendiri. Kemudian berdasarkan uji kausalitas Granger dari leg pertama, kita bisa ketahui bahwa terdapat hubungan kausalitas searah di mana harga minyak itu berpengaruh signifikan terhadap IHSG, tapi tidak sebaliknya, yaitu IHSG tidak berpengaruh terhadap harga minyak. Kemudian jika kita ingin coba leg kedua sampai dengan leg keempat, bisa kita ketahui juga bahwa tidak dapat diketahui bahwa tidak terjadi hubungan kausalitas, artinya leg kedua, leg ketiga, leg keempat itu tidak terdapat hubungan kausalitas di antara setiap variabel, baik hubungan kausalitas searah maupun hubungan arah. Oke, jadi mungkin itu kesimpulan dari hasil mini skripsi kami menggunakan metode VAR, yaitu vector automation. Saya kembalikan kepada saudara. Terima kasih, demikian hasil penjelasan video singkat yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada saran atau masukan, kami siap menerima. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.